Bro, lu kalau khotbah jangan pinter-pinter bro. Terus? Terus gue bilang, maksudnya kenapa? Kok nggak boleh pinter-pinter? Iya, kalau lu khotbah terlalu pinter, nanti lu jarang diundang. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Masku! Woi, aku minum dulu ya. Ngeri. Ngopi dari rumah. Ini belum kita ganti. Oh iya, nggak apa-apa. Menyala, Masku. Menyala. Iya. Mas, hari ini ngobrolin tentang dosa yuk. Menarik nggak ya? Nggak, maksudnya yang mau nggak orang-orang dengerin ngomongin dosa mulu? Itu dia. Soalnya kebanyakan orang di gereja, ada loh beberapa, bahkan beberapa pengkhotbah ya, teman-temanku juga. Waktu itu aku S2 nih, ini cerita S2. Jadi waktu S2, dia ngomong gini, bro, lu kalau khotbah, jangan pinter-pinter bro. Terus Terus gue bilang, maksudnya kenapa? Kok nggak boleh pinter-pinter? Iya, kalau lu khotbah terlalu pinter, nanti lu jarang diundang. maksudnya terus saya belum ketemu nih. Belum Maksudnya belum apa? nangkep nggak? Belum. Jadi ada dua poinnya dia. Jadi yang pertama, kalau lu khotbah terlalu pinter, pakai bahasa asli lah, pakai bahasa teknis teologis lah, yang berat-berat gitu, ngomongin doktrina lah, lu nggak bakal laku di kancah gitu. dunia persilatan pengkhotbah gitu. Iya, terlalu jelimet gitu kali ya. Iya, lu kalau khotbah tuh yang berkat, yang mujizat, yang bikin ketawa, kemakmuran, yang lucu-lucu. terus yang bikin nangis jemaat. Ya, yang bisa dibikin altar call gitu. Itu aku juga sama kayak Mas. Aku tuh ini teman nih udah gila kali dia ngomong begini. Dia tunjukin nih, lihat nih jadwal gua bro. Memang dia tuh latar belakangnya memang juga dari penyanyi kan. Jadi dia nunjukin jadwal-jadwalnya. Ini bukan Ocon, bukan ya? Bukan dong, dia kan gagal Indonesian Idol. Kalau ini benar-benar dia yang benar. Jadi dia nunjukin bahwa jadwal khotbah lebih banyak gitu. Lu minggu besok berapa kali khotbah? Aku bilang ya paling sekali. Nah, ada yang satunya ini yang buat aku kaget. Apa? Yang mana? Lu kalau khotbah jangan ngomongin dosa. Karena jemaat itu udah capek dengan dosa. Gitu orang datang ke gereja dihakimi dengan dosa, apa-apa dosa lu, bahkan ini juga nanti jadi pertanyaan gue ke Mas. Bahkan kalau lagi sakit, dosa apa yang lu bikin gitu. Lagi bangkrut, dosa apa yang kamu bikin. Lagi keluarga lagi ribut, wah ini pasti ada dosa nih. Nah, jadi seolah-olah kekristenan itu selalu bicara tentang, jadi dosa itu pada akhirnya membuat orang Kristen itu memandang capek Jadi nggak tertarik gitu. Jadi nggak tertarik. Itulah tadi pas aku bilang, Mas kita ngomongin dosa yuk. Mas bilang, ya memang tertarik nggak orang ngomongin dosa ya kan? Ya kalau orang ngomong begitu kan sama aja begini. Orang diajak ke rumah sakit. Udah jangan nanya sakit saya dong. Oh iya juga ya, bener juga. Udah jangan ngomongin sakit-sakit ah. Udah sakit ngomongin sakit lagi gitu. Nah terus maunya apa? Ini rumah sakit soalnya. Jadi ya mesti ngomongin soal sakit, soal obat, soal bagaimana cara menangani orang sakit gitu. Nah, gereja itu kan ya tempatnya orang ngumpul orang sakit kan. Bener gak sih? Jelasin Mas. Kalau apa? Kan, jadi Tuhan tuh pernah ngomong jangan gini. Jangan sampai salah paham lo jemaat. Gue sehat kok, kenapa gue jadi sakit? Iya kan, karena kita itu kan seringkali kan memukul dada dan berkata saya itu tidak bersalah, saya tidak berdosa. Maka kalau ke gereja ya jangan ngomongin dosa, ngomongin yang sukses, berkat gitu. Dan itu kan sebenarnya kan tipu muslihat iblis kan. Manusia isunya dialihkan sedemikian rupa. Sehingga benar-benar ketika bicara hal seperti ini sangat tidak menarik. Betul. Padahal sumber dari seluruh permasalahan itu kan ini. Ya, kalau kita udah biasa kita pelajarin bahwa story of the gospel itu kan pada mulanya semuanya baik, penciptaan, kemudian kejatuhan, lalu kemudian penebusan Kristus, pembaharuan dan juga pemuliaan.
Nah, kalau ada istilah kita nggak mungkin bisa ngerti kabar baik kalau kita nggak paham dan kita nggak tahu apa itu kabar buruk kan. Nah, kabar buruk dalam hal ini kan dosa gitu. Ya. Nah, sebelum lebih jauh nih, bagaimana lu mendefinisikan dosa? Dosa itu sendiri dalam kacamata Injil. Ya. Kan banyak istilah-istilah dosa tuh dalam PL, ada yang dinamakan katat, ada yang dibilang pesya, ada yang sago lah, ada awon lah. Kalau di PB kan ada istilah hamartia, ada adikia, ada parabasis, ada anomia, ada azebea, dan lain sebagainya. Nanti tolong editor, nanti tulis di bawah sini biar jemaat bisa lihat. Itu kan banyak tuh pengertiannya. Ada yang meleset, ada yang melanggar melanggar perintah Tuhan. Nah, kalau Mas sendiri, lead pastor kita kan punya definisi tentang dosa itu adalah kita menggantikan tempat Allah gitu. Yeah. Yang seharusnya Allah yang bertakhta di hati kita, tapi kita menggeser Allah, menggantikan tempat Allah. Yeah. Itulah dosa. Nah, kalau Mas sendiri? Ya, dosa itu sebenarnya kan ketidaktertarikan manusia terhadap Allah kan. Wow, menarik nih. Jadi, coba sekali lagi ulangi. Dosa itu ketidaktertarikan manusia terhadap Allah. Oke. Pun kalau dia datang ke gereja sebagai anak orang Kristen nih, yang menarik itu bukan Allahnya kan? Apa dong yang menarik? Ya, pundi-pundi Allah itu. Ada emas, ada perak, dan segala macam lah. Jadi, maka ketika kita bicara hal seperti ini, orang akan langsung begini, kayak tertusuk tajam, dadanya tuh jelek gitu. Kenapa? Langsung koreksi kan. Saya pun ketika ngomong begini kan langsung, sama ini saya ke gereja memang saya tidak tertarik dengan Allah itu. Yang menarik itu kan atribut Allahnya itu. Kekuasaan, kekayaan. Semua yang adi-adi itu loh. Itu jadi dia nggak tertarik kepada pribadinya. Enggak. Membangun relasinya pun bukan relasi personal, tapi lebih ke transaksional. Itulah gitu, dosa. gitu. Nah, sekarang yang kita mau saya sampaikan begini. Kenapa manusia bisa seperti ini? Kenapa manusia tidak tertarik kepada pribadi Allah itu, tapi lebih tertarik kepada atribut Allah yang saya artikan atribut itu ya kesaktian Allah, terus bahkan kelonggaran cinta kasih Allah. Oh, sedalam itu ya. Maksudnya dosa yang Mas maksud ketidaktertarikan kepada pribadi Allah, even pun kita tertariknya kepada atributnya atau tertarik kepada berkatnya, mujizatnya, itu pun udah dosa. Yang saya pahami begitu. Oke. Karena faktanya kan dosa itu nih. kan bukan mantap nih. Gini loh, bukan membawa pedang lalu Allah kita acungkan pedang kita kepada dia. Dalam artian dalam hal praktis itu, ya sudah ateis, langsung maki-maki Tuhan, enggak kan. Nah, yang paling halus dan berbahaya dan itu seringkali tidak kita sadari adalah ketika kita duduk di gereja, membaca Alkitab, kita berdoa, sekalipun merenungkan firman Tuhan, bisa aja kan skip. Ketertarikan itu bergeser gitu. Maka saya punya kalimat, manusia berdosa itu kan cuma satu kepuasannya. Pelan-pelan melakukan dosa. Nggak ada kepuasan lain. Jadi kepuasan manusia berdosa itu cuma satu, melakukan dosa. Oh, jadi gini, bisa dibilang ketika orang berbuat dosa, ketika seorang berbuat dosa, bukan berarti dia gimana ya mengkalimatkan. Aku ngerti dalam bahasa Inggris. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu bukan itulah yang membuat seseorang berdosa. Tapi karena dia sudah berdosa lah, sehingga dia dari kedorong ke sana terus. Iya, keinginan-keinginan dosanya yang jadi matang itu, lalu dia berbuat dosa. Nah, soal tentang apa yang kamu kalimatkan ini, saya ada satu analogi begini ya. Apa tuh? Ketika, ini kan sebenarnya saya mau pakai tema lah, taruhlah gitu ya. Ini kan spirit atau pola kerja dosa dalam diri manusia. Nah, nice nih. Ini oke, kita perdalam. Nah, jadi begini. Ketika seseorang ini terlilit hutang dengan langsung contoh konkret nih. Dengan bunga yang cukup tinggi. Nah,
ketika seseorang akad kredit antara debitur dan kreditor, tanda tangan, itu sudah terikat dengan yang namanya perjanjian, gitu kan? Nah, dalam perjanjian itu ketika seorang kreditor memberikan dananya kepada debitur itu ada ikatan-ikatan tertentu. Apa itu? Salah satunya adalah penambahan bunga. Oke. Nah, tergantung tenornya. Ada yang 50 kali cicilan, ada yang 100 kali. Nah, itu nanti bunganya mengikuti. Nah, ketika sudah akad kredit, berarti sah. Sah dan saling mengikat. Oke. Nah, di tengah perjalanan, si debitor itu punya tanggung jawab mengembalikan modal pokok dan bunganya dengan cara mencicil. Konsekuensi kalau tidak bisa mengembalikan itu, maka apapun yang dia miliki akan disita. Disita, ya. Kan begitu polanya. Nah, di tengah jalan namanya orang bisnis itu kan ada naik turunnya. Dilalah atau nggak dilalah? Enggak. Dilalah itu bahasa Jawa itu apa ya? Ini harus pakai translate nih. Dilalah. Editor tolong. Ternyata gitu. Ternyata. Ternyata dan ternyata. Ternyata bisnisnya nggak bisa jalan. Tetapi kan namanya hutang harus bayar. Nah, semakin tidak dibayar, semakin bunganya semakin berlipat-lipat, bergulung-gulung sampai menjadi taman si bunga, ya kan? Debitor itu tidak mampu mengembalikan. Boro-boro pokoknya bunganya sudah menumpuk. Udah jadi taman Firdaus. Itu sudah otomatis karena sudah tertuang di akad kredit itu. Oke. Ini nggak bisa. Nah, lalu bagaimana untuk menyelesaikan ini? Si debitor ini pasti udah nggak berdaya lah. Pun ternyata ketika asetnya dikembalikan pun nggak bisa menutupi ini. Nah, pola kerja si debitor itu, dia banting tulang apapun yang dia lakukan hanya untuk setor ke kreditor. Ya. Itu aja. Dia bekerja sih. Tetapi ada satu perjanjian yang tidak boleh diingkari, dia harus mengembalikan itu. Sampai suatu saat, ini karena dia baru-baru mampu cicil, taruh 100, dia baru mampu cicil 50 kali gitu ya. Dia masih ada tanggungan 50 kali lagi kan. Datang orang baik namanya Pastor Michael Friend Mananggel. Yes. Orang kaya dari timur. Ya. Mirip kamu orangnya. Oke. Dia datang bayarin lunas, jebret. Atas dasar apa si Michael Friends itu membayar? Kayaknya dia kasihan banget karena udah pasti nggak sanggup nih kawan satu. Jadi udah kamu bayarin aja. Dibayarin. Nah, yang dibayar apanya? Bunganya? Enggak. Sama pokok pokoknya dan juga? Bunga-bunganya. Dilunasin semua. Berapa total? Pokoknya banyak banget lah. Nah, itu berarti akad kredit yang ditandatangani di awal itu batal. Karena dibayar lunas. Lunas. Baik akad kreditnya maupun bunga tertunggak yang akan dibebankan kepada dia 50 kali lagi ke depan, lunas. Karena apa? Pokoknya sudah dibayar, maka bunga itu sudah tidak berlaku lagi. Berhenti. Gitu kan? Ini memang, ini bukan cuma sekedar analogi kan? Enggak, memang seperti itu. Formulasi pembayarannya ya, memang mungkin sebenarnya memang lebih tepat ini Pak Ivan ini yang ngomong. Jadi maksudnya barang siapa yang sedang mengalami situasi dan kondisi seperti ini, mungkin teman-teman kita di rumah juga atau yang nonton ini juga bilang gini, jangan-jangan Mas Didi sedang curhat nih. Ya tentu kan ada pengalaman-pengalaman, kan kita masuk dunia bisnis seperti itu. Nah, dari situ kok bisa sama gua itunya pengalamannya. Emang pengalaman itu. Oke, terus. Nah, dosa itu begitu kan. Ketika ada sorry. Jadi tadi setelah itu kebayar semuanya, lunas. Lalu si penghutang itu bagaimana sikapnya? Nunggu. Kita belum bicara soal sikap si utang si debitor. Kita baru bicara soal pola kan. Siap. Pola dan spirit utang tadi. Artinya polanya berhenti. Pola kreditnya berhenti, pola penagihannya kan semuanya kan berhenti. Ya, karena akad kredit sudah dibatalkan. Siap. Maka
ini sudah si debitur udah nggak punya tanggung jawab apapun dengan hutang itu, dengan si kreditor utama karena akhir kreditnya batal. Nah, yang saya bilang begini, yang mau saya sampaikan adalah bagaimanapun juga si kawan ini sebelum Pastor Mike tadi bayarin, kerja keras apapun, dia kan terhisap ke sana. Betul. Karena dia masih punya tanggungan itu. Nah, sampai datang Pastor Mike tadi melunasi. Dosa itu, kapan sih manusia itu punya akad kredit dosa? Relevansinya ke sini. Siap. Tadi kan bilang dosa Betul. itu bukan karena melakukan kejahatan, Ya, tapi lebih karena ada memang sudah naturnya. udah akad kredit. Ketika Adam jatuh dalam dosa itu udah akad kredit, nggak bisa dibatalkan. Ya. Maka sehebat apapun Adam dan keturunannya, dia nggak bisa bekerja buat dirinya sendiri, apalagi Berupaya kepada untuk membayar hutang itu ya. nggak Sementara utang dosa itu maut. Itu dia masalahnya. Ya ujungnya maut pasti, tetapi seluruh hidupnya itu pasti diperbudak. Maka dosa itu kan bukan kesalahan moral, Ya. tapi perbudakan kan. Ya. Oke. Nah, jadi maka betul firman Tuhan yang berkata di Ibrani berapa itu atau berapa nih harus Pak Agem yang ngomong. Coba Beliau sebut-sebutin aja, nanti gue cari. karena kan manusia itu kan tidak layak tanpa iman. Ya. Manusia. Ya. Apa sih maksudnya manusia Ibrani. melihat Allah tanpa iman itu kok nggak Ya. layak itu kenapa sih? Coba cek. Baca ayatnya. Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Yes. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, maksudnya apa sih? Tanpa iman nggak layak ya. Artinya apa? Jika orang berbuat segala sesuatu tanpa iman kepada Allah yang ada itu, dia pasti berpusat pada dirinya sendiri. Ya, setuju. Itu sebabnya dikatakan sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Iya. Karena selama orang itu tidak beriman kepada Allah, Allah yang ada itu. dia berpalingnya kepada dirinya sendiri. Pasti. Kan? Karena apa? Ya. Akad kredit tadi loh. Sudah punya akad kredit akan hutang dosa itu. Ya. Maka satu-satunya cara ya orang itu harus ada satu pribadi yang melunasi hutang itu kan. Itu Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini nggak bisa enggak. Karena apa? Dari natur dosa itu selalu menghasilkan perbuatan-perbuatan jahat dan segala ide dan turunannya sampai hari ini. Setuju. Sementara semakin ke sini kejahatan itu kan tidak selalu tampil dalam wajah yang garang. Betul. Jadi Tapi, kalau tadi aku ulangin, kita berdosa bukan karena mencuri, Bukan. tapi karena kita sudah berdosa lah sehingga kita jadi mencuri, jadi korupsi, jadi nggak jujur, sudah punya akad tadi tuh istilahnya, akad kredit itu, natur dosa itu. Pertanyaannya, kalau jika demikian kan Allah itu kudus, nggak mungkin satu orang pun berkenan kepada Allah tanpa Allah menghendaki. Ya. Maka dasarnya lah kekudusan itu kan. Nah coba cek, kalau kita mati suatu waktu gitu, melihat diri kita yang punya akad kredit seperti itu, layak nggak masuk surga? Enggak lah. Enggak kan? Enggak. Kalau mau fair-fairan, Ya pasti enggak lah. pasti enggak lah. Gitu kan? Jadi, Ya pasti kita melihat pada sosok tadi yang melunasi tadi kan. Maka kalau Kolose 4:5 ya, matikanlah segala. kalau saya 3 ayat 5. Itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi itu. Iya. Itu kan matikanlah itu kan bikin tak berdaya kan. Sedap. Bukan mati bener-bener gitu. Nah faktanya ketika kita percaya pada Yesus kan spirit dosa, semangat dosa, pola kerja dosa kan masih ada. Jadi matikanlah tadi itu punya pengertian atau makna apa tadi? Bikin tak berdaya. Bikin tak berdaya. Nekros, dilemahkan. Nekros. Ya, Aku dilemahkan. jadi ingat
lead pastor kita nih. Ini. Dia juga tuh yang ngajarin. Kalau beliau itu begini, pernah waktu khotbah gitu kan. Dosa itu saudara-saudara seperti pukulan ini. Temponya semakin lama semakin lemah. Iya. Tetapi niat mukulnya masih ada. Tapi udah nggak sudah nggak gini lagi. Udah sepiudo istilahnya beliau itu. Saya masih ingat kalimat itu. Tahun berapa itu diajarin, Mas? Lupa saya. Udah lama banget pokoknya. Oh, berarti benar-benar membekas pesona Injil itu ya. Kita harapkan jemaat juga begitu nanti, ya kan? Iya. Membekas apa yang kita ajarkan. Terus gini, saya mana tadi ya? Nah, ketika manusia hari ini nih ya, ketika seseorang kita kan udah yakin dan mengimani bahwa karya Allah lah yang memungkinkan kita untuk terlepas dari akad kredit tadi. Oke. Hukuman dosanya sudah. Hukuman hutang tadi udah dibayar. Hutang dan termasuk akibatnya. Okay. Kalau saya nggak lunas, semua disita punya aku. Ya. Nah, akibatnya pun sudah ditanggung. Selesai di kayu salib. Kalau aku nggak selesai nih, akad kreditku nggak bisa aku bayar, ujungnya maut. Ya. Maut pun sudah diselesaikan, kan gitu? Ya. Nah, sekarang bagaimana ini? What next? Nah, gitu kan. Bagaimana kita ini? Bagaimana kita menjalani? Iya. Kalau harimau itu hari-harinya kan makan yang bukan tumbuhan kan? Makan daging. Daging itu natur. Siap. Natur. Tetapi bisakah harimau diubah makannya jadi rumput? Nggak bisa. Tetapi harimau bisa dijinakkan. Sehingga ketika ketemu Pastor Mike, nggak langsung terkam. Oke. Dijinakkan. Dipelihara dari kecil. Aku udah nggak sabar nih. Ini filosofis terus. Mentang-mentang gua suka filsafat nih. Ini apa nih ujungnya nih? Gini loh. Kita ini kodratnya dosa. Iya. Maunya jahat. Segala sesuatu yang diinginkan hatinya adalah maunya jahat. Yang jahat. Benar. Yang penting untung. Even nih, bila berusaha jadi malaikat yang penting untung. Kalau mau jadi setan nggak apa-apa, yang penting untung. Iya gitu tuh manusia tuh. Benar. Iya kan? Setuju. Nah, lalu kondisi kita seperti ini, apakah dengan ditebusnya kita oleh darah Kristus itu serta-merta mati? Faktanya tidak kan? Maka ada proses yang namanya pembaharuan ini hari ini kan? Nice. Nah, pada fase pembaharuan inilah hanya satu keputusan kita, memberi diri. Oke. Harimau itu siap. Supaya dia bisa melihat indera, melihat saya, melihat Anda ini nggak terkam, dia harus dijinakkan, dilatih dari kecil. Tapi tidak mengubah kodratnya, dia tetap makan daging. Iya. Tetapi ngelihat Mike udah nggak nafsu dia. Dia tahu apa yang harus dimakan. Iya. Nah, kita ini sebagai anak Tuhan, semakin kita terpesona dengan Injil, semakin kita tahu apa yang kita lakukan. Oke. Sebelum lebih dalam lagi, Mas, aku potong sebelum aku lupa nih. Potong lah. Gini, saya minum dulu. Sambil Mas minum. Kan kita ini sudah tahu Injil, kemudian kita sudah terpesona dengan Injil. Dan kita sudah tahu satu diktum bahwa kita harus mengkhotbahkan Injil setiap hari ke dalam diri kita karena kita melupakan Injil setiap hari. Bagaimana kita menghidupi Injil dan juga menginjili hidup gitu-gitu. Dan persoalan utama kita ini kan dalam proses pembaharuan ini, proses pengudusan ini kan kita ya, let's say lah begini, kita sudah nggak mungkin jatuh di dalam dosa ya, katakanlah mencuri, membunuh, atau menipu. Kita katakanlah dosa-dosa moral seperti itu sudah nggak kita lakukan. Tapi ada satu problematika yang menurut aku yang lebih jauh lagi. Pola dosa, baik kita menghadapi kedagingan, maupun kita menghadapi yang namanya si setan itu. Dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan lah, katakanlah gitu. Ya kalau kita lihat narasi cerita tentang Tuhan Yesus sendiri, kan dia juga dicobain sama iblis.
Ya. Di Matius pasal 4 ayat 7 atau 8 gitu kalau nggak salah. Jadi pola dosa itu untuk kita yang sudah dalam proses pengudusan ini, dia lebih cantik mainnya, bisa bilang gitulah. Paham. Permainan lebih cantik. Dia bahkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik pun, dalam imajinasi kita pun, dalam motif hati kita, nah kita bicara motif langsung ke sini. Dalam perbuatan-perbuatan baik kita pun itu terselubung loh. Bisa dibilang tadi tuh, dosa itu ketidaktertarikan kepada Allah. Nah, dalam perbuatan-perbuatan baik kita pun, Mas setuju nggak bahwa kita itu bisa loh hamartia? Make up. Maksud aku, ini apa nih yang harus kita perbuat? Nih kita lebih mendalam nih, karena kita udah nggak bicara dosa moral dong sekarang. Nggak mungkin kita berzina, selingkuh, dan lain sebagainya. Ya kalaupun ada ya cepat-cepat bertobat lah ya kan. Atau enggak yang mencuri, atau yang nggak jujur. Tapi ya hal-hal yang sifatnya imajinasi, motivasi, keinginan-keinginan hati, itu kan mesti juga kita kuduskan. Ya. Mas ada angle lain nggak selain ini? Kalau saya nipu Mike, Mike tahu, Mike bisa langsung pukul saya kan? Ya. Kamu nipu. Tapi kalau saya memiliki motif, motif yang saya bungkus, saya make up gitu, saya bungkus dengan sesuatu yang baik, itu yang tahu siapa kan cuma Tuhan dan saya. Iya, betapa liciknya hati manusia. Masalahnya kan begini, semakin kita tahu kebenaran, semakin cantik bungkus kita gitu. Aduh, ini nih lagi negor aku nih. Benar nih. Emang waktu saya ngomong begini ini nggak nampol muka saya. Betul. Firman Tuhan itu kesana dan kesini. Iya. Jadi semakin kita tahu, ya seperti orang-orang yang analoginya seperti orang yang jualan make up gitu kan. Apa tuh? Iya, apa namanya tuh? Yang di mall-mall itu kita lihat kan, semakin wajahnya bisa beda gitu. Iya. Karena dia benar-benar menguasai itu. Kan dia nggak sembarangan memake up wajahnya. Betul. Karena dia harus jualan kan. Iya. Dia harus tepat itu. Nah, bahayanya buat kita-kita ini kan, semakin sering baca Alkitab, kalau nggak menyerahkan diri kepada tuntunan Roh Kudus dan mau dituntun, ya kita akan semakin tegas bahwa kita sih pendosa itu. Ya. Seperti orang Farisi dan pemungut cukai itu ya harusnya. Kita harusnya ada seperti pemungut cukai ya. Iya. Aku si pendosa itu. Kan? Nah makanya Yakobus 4 ayat 9 ya berkata, cara melawan iblis itu bagaimana? Nah sebelum cara melawan iblis, kan harus tahu siapa iblis. Ya. Iblis itu lawan. Kenapa lawan? Karena iblis itu bapak dari segala pendosa. Nah Tuhan Yesus itu kan bapak dari seluruh kebenaran yang melawan dosa. Kita ada di tengah-tengah, di antara iblis dan Kristus. Kalau kita berhadapan dengan iblis, udah nggak usah ditawarin, kita pasti berteman. Bener. Nggak usah ditipu, kita udah mau gitu kan. Bener juga. Nah makanya cara melawan iblis kan cuma satu, tunduk kepada Allah. Ketika kita tunduk kepada Allah itu kan berarti melucuti semua alat perang kita. Siap. Setuju. Jangan-jangan kamu yang khotbah lupa tuh. Iya, aku ingat. Apa? Jadi begini. Bahwa Injil itu akan melucuti semua kesemuan-kesemuan kita. Saya itu waktu kamu khotbah di THB itu gini. Dosa yang paling pertama yang paling tua itu apa? Kesombongan. Itu Thomas Aquinas. Ya apapun itu saya nggak dengar langsung dari kamu soalnya. Saya nggak pernah baca buku kan. Iya, kita kan ya referensi kita harus sampaikan ya kan. Jangan betul. Mengklaim diri sendiri. Jadi kalau coba lawan iblis ya. Kenapa Tuhan? Itu lawanku. Kenapa harus melawan? Kamu kan udah aku tebus. Oke, caranya gimana? Ya kamu tunduk sama aku. Begitu suruh tunduk kan kita lihat, wih, aku punya senjata sendiri loh. Punya alat sendiri untuk melawan iblis loh. Itu tadi ketidaktertarikan itu, Mas. Iya. Benar. Kita lebih tertarik dengan egoisme kita, kepentingan kita. Apa ya Tuhan lawan iblis? Kamu berbuat baik, ya udah. Ya. Kamu mengasihi istri, ya ampun sudah itu.
menghargai keluarga, sudah, semua sudah. Sama kayak orang muda itu kali ya. Nah, Udah semua aku lakuin, semua hukum Taurat. nah yang seperti ini, tunggu sampai serangan balik. 2-1 kan akhirnya. Balik lagi ke situ dong Masku. Semangat menyerang, lupa bertahan. Iya. Oke. Mas bisa kasih Gini, saya udah tahu kayak hatimu ngomong apa. refleksi. Gini, Soalnya ini udah semakin ruwet nih. Nanti kita bisa ngomongin di part 2. Ini bisa Iya. jadi part 2 nih. saya sengaja bikin ruwet dulu, Iya, benar. biar orang juga ikut mikir. Masa kita aja yang mikir? Makanya, ya. Tapi jemaat kita tuh pinter-pinter, Mas. Jadi IGRE itu begini. pinter-pinter. THB, Serpong, Iya. Gading, pinter semua. Makanya kita seneng yang ngomongnya agak Yoi. ruwet-ruwet. Lawan utama kita adalah iblis, setuju ya? Ya. Tapi musuh utama kita adalah iblis. Tapi lawan pertama kita adalah diri sendiri. Udah, nggak usah jelasin. Cukup sampai sini. Nanti next kita ngomong lagi. God bless. Tuhan Yesus memberkati kita semua.